Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata dalam bab Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya India Trihastuti, SMA Negeri 1 Slogoimo. Pada topik Merdeka Belajar itu ada 3 bab yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Marilah kita membahas topik pertama yaitu tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa konsep pendidikan itu adalah melaksanakan tripusat pendidikan, yaitu suatu pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan keluarga, perguruan atau sekolah, dan masyarakat untuk membentuk manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan itu didasarkan pada asas kemerdekaan. Artinya, bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem among, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Kemudian seorang guru dalam mengajar juga harus berdasarkan prinsip kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Engarson Suntulodo, yaitu seorang guru di depan itu harus mampu memberi suri tauladan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu seorang guru harus mampu membangkitkan semangat siswanya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, seorang guru di belakang harus dapat mendorong moral dan semangat kerja dari para siswanya. Untuk topik kedua yaitu tentang pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Bahwa tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sedangkan dasar dalam pendidikan anak berhubungan dengan 2 kodrat menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat yang pertama adalah kodrat alam, yang artinya bahwa setiap anak itu sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, sebagai seorang guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi, tetapi hanya bisa dilakukan menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga dapat menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kemudian kodrat zaman, yang diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Topik yang ketiga yaitu membahas tentang penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan anak itu ada 3. Yang pertama, setiap anak itu istimewa. Beberapa kali beliau menjelaskan bahwa anak bukanlah kertas kosong. Anak mempunyai kodratnya sendiri yang tidak bisa diubah oleh pendidik. Pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Yang kedua, belajar bukanlah proses memasukkan pengetahuan ke dalam diri anak.
Belajar bukan menanamkan pengetahuan, tapi menumbuhkan potensi anak. Sehingga pendidik tidak bisa mengubah kodrat anak. Pendidik hanyalah sebagai fasilitator bagi siswanya untuk menemukan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak. Keluarga adalah pusat pendidikan. Orang tua mungkin bisa mendelegasikan pengajaran pada kaum ahli, tetapi pendidikan anak tetaplah menjadi tanggung jawab orang tua. Arti pembelajaran yang merdeka yaitu memberi ruang kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan gaya belajarnya. Sehingga seorang guru harus mengenal karakteristik peserta didik. Dalam pembimbingannya yang dilakukan harus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi peserta didiknya, yaitu dalam membangun mimpi, vision, dan passion. Maka seorang guru harus bisa menggunakan model dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mengajar adalah membelajarkan. Peserta didik melalui berbagai peran guru, yaitu sebagai pendidik, pengajar, fasilitator, pelatih, tutor, sahabat, dan orang tua. Kemerdekaan ini mengarah pada sikap penghargaan terhadap keunikan serta kekhasan masing-masing individu sebagai pribadi. Kemerdekaan pribadi setiap orang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Aturan bersama itu diperlukanlah untuk menjaga agar kemerdekaan setiap pribadi tetap terpelihara dan terjamin. Pendekatan pembelajaran blended learning yang didukung oleh teknologi digital dan virtual sangatlah memberi peluang untuk mengembangkan berbagai alur merdeka belajar. Dari paparan di atas, maka dalam penerapan kurikulum merdeka, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya, atau terkenal dengan asas trikon, yaitu yang pertama kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.